Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk hasil healingku selama ini. Insya Allah ini bisa resonate dan bisa membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita lihat ya hasil healingku selama ini. Insya Allah ini energinya bagus, yang baik kita perbaiki, yang bagus lebih baik kita perbaiki lagi. Ya, tetaplah menjadi orang yang tawadu, ya, agar selamat dunia akhirat. Kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Hasil healingku selama ini. Ten of Wands, Nine of Cups. Hasil healingku selama ini. The Hermit, the Two of Pentacles, and the Three of Pentacles. Okay. The Two of Wands. Hasil healingku selama ini. Kita lihat di bottom of the decknya. Ada the Nine of Pentacles and the Six of Pentacles and the Tower and the Six of Swords. Okay, alright. Di sini hasil healingku selama ini memang terasa berat, ya, karena harus menahan rasa rindu, rasa kangen, ya, dan menahan rasa cinta pastinya. Dan aku ngelihat di sini kita coba untuk bisa melewati yang namanya kehancuran, ya. Terus berpikir gimana caranya bisa menjalani processing dari kehancuran, ya, kehidupan yang telah kalian ataupun kita lalui selama ini, bahkan sekarang juga masih dihadapi kehancuran. Tapi di sini kalian yakin gitu ya, kita nih yakin dari kehancuran ini akan ada keberhasilan di masa yang akan datang, ya. Rezeki yang berlimpah, bahkan juga karma yang lebih baik lagi ke depannya, dan ini bisa memberikan efek baik untuk rezeki ke depannya, ya. Karena di sini kita belajar bijak dalam menghadapi kehancuran, ya. Kehidupan itu tidak ada yang abadi, pastinya nanti juga ada kehancuran, dan abadi apa dibangun lagi, ya. The Ten of Wands. Ujiannya luar biasa, dan ya tanggung jawabnya juga luar biasa, ya, dalam penyembuhan. Dan di sini sebenarnya kita juga ada rasa ragu gitu loh tentang nih doa kita dikabul nggak ya, ini hajat kita dikabul nggak ya. Sebenarnya ada keraguan, itu wajar, ini namanya manusia, ya. Namanya manusia, kalau dikasih keraguan itu berarti dia masih normal, ya, masih normal, dan dia masih diberi kesempatan, ya, untuk memperbaiki apa yang membuat kita ragu, apa yang membuat kita bimbang, ya.
Di sini aku lihat sih ya ragunya karena takut ada orang ketiga lagi aja sih kalau aku lihat ya. Kalau untuk masalah masa depan, masa healingnya ini bagus, tapi memang prosesinya harus melewati tentang ya kehancuran, berantakan, bahkan juga ada keraguan apakah harus single terus gitu ya. Apakah nanti harus ada komitmen lagi di masa yang akan datang ke depannya ya. Dan aku ngerasa di energi ini ya, kita sudah mulai bisa mengoreksi ya tentang hajat kita. Apakah ini bermanfaat buat diri kita dan orang lain, ataukah ini merugikan kita bahkan juga orang lain ya. Dan aku ngerasanya memang untuk mencapai tujuan ini, keberhasilan itu tidaklah mudah ya, karena prosesinya adalah ya diuji lagi lah pastinya gitu ya. Dan dilihat kesabaran, dilihat keikhlasan, dilihat prasangkanya kita terhadap Allah gitu ya. Kita lihat dengan Ten of Wands-nya. Insya Allah ini bisa resonate ya, membantu kita semua. Hasil healingku selama ini. Hasil healingku selama ini. Ada the Emperor, Nine of Cups, and beban yang begitu berat, bahkan juga merasa ya ada tekanan ya untuk bisa mencapai kesuksesan, terutama dalam hal spiritual ini memang harus kita menekan diri juga ya. Jadi tidak bisa berleha-leha hanya, dan tidak bisa menggampangkan nanti tinggal begini enggak ya. Jadi benar-benar harus dilakukan ya dengan tindakan. Kenapa kalian sulit dan terkadang ada raguan ya, keraguan untuk berpasangan lagi kah atau memilih untuk sendiri di masa depannya? Karena orang yang kalian dealkan, dia juga berdoa loh untuk bisa memulai kehidupan baru lagi sama kamu. Ini dia berdoa juga nih ya, berdoa. Jadi dia mengganggu ya, mengganggu healing. Makanya kamu merasa kok kayaknya sulit banget ya untuk ibaratnya untuk ibadah, mau sholat malam, mau sholat duha, ataupun mau baca Quran, mau zikir gitu ya, mau meditasi gitu. Kayaknya ada aja gangguannya ya, kayak bikin kamu ragu dan takut untuk kesendirian, bahkan juga membuat kamu yaudahlah nggak apa-apa lah, balik lagi sama dia, terus dijadikan orang ketiganya, terus nanti masa depannya sama dia, yang penting sama dia gitu. Nih sebagian ada yang seperti itu ya, karena ini dia berdoa juga sih sebenarnya ya, berdoa. Kita lihat Nine of Cups-nya. Jadi dia juga nggak tinggal diem ya guys, dia ganggu hasil healingnya diri kita tuh. Three of Cups, the Queen of Pentacles tuh ya. Padahal di sini ini oh my god, ini jelas banget ya, dia sulit melepaskan kamu. Dia sedang berpikir gimana caranya untuk bisa kembali lagi menjadi takdirmu. Padahal di sini kamu sudah optimis meraih kebahagiaan kamu sendiri dengan spiritual yang kamu jalani. Ya. Dan kamu juga takut
kalau dia kembali ke kamu lagi, kamu akan dikuasai, akan dikontrolling, ya. Three of Cups, the Queen of Pentacles, and the Page of Pentacles. Kalau aku lihat ya, kamu tuh doanya gini, kamu ingin hidup bahagia, ingin sukses dalam karir, bahkan kamu juga sebenarnya udah siap sih dalam memulai kehidupan baru, ya, entah itu pekerjaan ataupun hidup dengan orang baru. Ini ada kebahagiaan, ini doa kamu, insya Allah terkabul, ya. Tapi memang ujiannya luar biasa, karena dia juga perang doa ke kamu, ya. Dia juga coba untuk stabilkan doanya dia ke kamu, agar kamu ragu, agar kamu mau dijadikan orang ketiga sama dia, ya. Jangan ragu, ya. Kamu harus bisa optimis, ya. Di sini kamu akan menerima kebahagiaan, keuangan yang lebih baik, sedangkan dia sedang menjalani kesulitan karena dia ingin mengendalikan, ya, tentang doa kamu, ya. Dia ingin mengendalikan itu, ingin controlling. Kita lihat The Hermit. Ten of Wands. Wow. Kan aku bilang juga apa tadi? Ten of Wands, the Page of Cups, and the Hermit. Again, guys, kamu padahal udah siap loh untuk menerima kehidupan baru, tapi kamu kayaknya berat banget, ya, karena orang lama ini juga berdoa untuk kamu. Berdoa banget ini dia juga, agar kamu sulit menerima kebahagiaan dengan orang baru. Padahal di sini ibaratnya kayak ilusinya kamu jadinya, ya, mengganggu energi kebahagiaan kamu, ya. Jadi mengganggu energi healing kamu. Dan dia pengen banget nih kembali ke kamu, tapi dia tahu, ya, kalau kembali ke kamu otomatis, ya, dia harus memberikan kejujuran dari rahasia yang dia simpan selama ini, yang dia tanam tuh, ya, karena adanya perselingkuhan dan kamu tahu itu, ya. Aku sih ngerasanya gini, ya, dia nggak mau ngeliat kamu bahagia, ya, masa depan kamu cerah, dia nggak mau. Dan dia berharap bisa menguasai kamu lagi dan kamu berat bahagia dengan orang baru. Makanya kamu merasa dikasih energi keraguan, kegalauan. Sebenarnya itu processing untuk sukses, ya. Jadi ikuti intuisi kamu aja. Tuh, 2 kali lagi tuh, ya. Di sini dia juga mencoba mempelajari ilmu spiritual, ya. Dia tahu resikonya berat dan tanggung jawabnya juga. Tuh. Jadi dia berdoa biar kamu tuh mengingat dia, kenangan di masa lalu, sehingga kamu kangen, rindu, ya, dan merasa bersalah ke dia. Tuh, ya. Dan dia nggak nerima kenyataan kalau kamu menerima kehidupan baru atau orang baru. Kamu jangan ragu untuk ngeblok masa lalu yang membuat kamu sedih, yang membuat kamu kacau, yang membuat kamu nggak seimbang, bahkan juga yang membuat kamu jadi nggak stabil tentang keuangan. Hadapi dengan kenyataan, ya. Tuh, dia masih memendam perasaan ke kamu, ya. Jadi dia pengen
Ya, kamu menerima dia, tapi dia dengan orang lain juga. Tuh, dia butuh sekali yang namanya spiritualnya kamu, karena buat ya rezekinya dia, narik rezeki. Ya, dan di sini dia baru menyadari ya kamu adalah seseorang yang mudah memaafkan, bahkan juga seseorang yang menarik. Ya, setelah adanya perpisahan atau tidak ada communication. Dan kamu tunjukkan ke dia kalau kamu tegar, kalau kamu kuat, kamu optimis, ya, dengan healing kamu. Kamu harus nekat ya keluar dari zona amannya, harus nekat belajar lagi dari kebodohan kamu. Segala sesuatu yang sudah hampa, apalagi ada tripartinya, usahakan ya kamu pergi tinggalkan hal itu. Kita lihat dengan Two of Wands-nya to the Devil. Ya, pikirkan kembali ya tentang kehidupan kamu di masa lalu yang penuh dengan drama. Ya, apakah kamu mau menerima dia lagi dengan hal yang sama? Serangan gaib juga tuh ya, hati-hati, banyak yang iri dengan hasil healing kamu karena kamu lebih cantik, lebih menarik, lebih seksi, lebih ganteng kalau cowok ya. Tuh, selalu waspada ya, waspada, jangan lengah. Ini banyak yang iri dengan kesuksesannya kamu, karena di sini kamu akan mendapat kebahagiaan, entah itu secara materi ataupun tentang cinta. Ini adalah hasil kerja kerasnya kamu dalam healing kamu. Penyembuhan akan diberikannya di tengah-tengah perjalanan itu suatu keraguan, padahal itu adalah pintu untuk kesuksesan. Ya, jadi tetap memaafkan walaupun kamu kecewa, tapi harus belajar dari kejadian yang tidak menyenangkan, terutama bentengi dirimu dari segala sesuatu yang berbau negatif, entah itu secara fisik atau secara gaib ya. Karena aku ngerasanya dia stress, depression, orang yang pernah hidup bersamamu, yang pernah menyakitimu, dia stres nih tentang percintaan ya. Ada the justice, ada perceraian lagi, guys ya. Jadi ada suatu keadilan buat dirimu. Apa yang dia buat ini akan terungkap, tapi bukan kamu yang mengungkapkan ya, orang lain. Dan ini membuat dia nggak nyaman, membuat dia depression, stres, bahkan juga tersiksa, takut akan adanya penyakit juga. Tapi dia coba untuk kuat, coba untuk terlihat baik-baik saja, coba untuk percaya diri ya, coba untuk bahagia, padahal dalam hatinya dia sangat ketakutan. Oke, kita lihat dengan oracle-nya hasil healingnya sebentar ya guys. Kita lihat hasil healingku selama ini. Acceptance. I'm learning to accept the things that I cannot change. Grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Okay. Imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind.
healthy. I will horror the physical vessel, the entrance of my soul, unbalance and change, and a fair forgiveness. Blame. Okay. Tadi aku bilang kan ada rasa ketakutan, keraguan, takut sendirian atau takut diduakan, ditinggalkan, tapi terkadang ya udah nggak apa-apa lah, diduain sementara, ntar juga dia balik lagi ke gue gitu ya. Ada yang seperti itu karena ya salah satunya bisa jadi anak ya, ataupun tentang materi kita lagi butuh gitu ya. Ada sebagian orang seperti itu ya, bertahan ya karena ada sesuatu juga gitu. Dan hasil healing, okay. Bersyukur akan kehadiran adanya perpisahan ataupun kehancuran, dan harus banyak berterima kasih untuk kesempatan kita memperbaiki diri, dan kita harus menerima tentang tanggung jawab akan kesalahan yang terjadi. Pastinya bukan ya kita tidak ikut campur atau hasil kita gitu ya, diri kita, dan kita harus belajar oh ya ada kesalahan juga dari kita ya, semuanya koneksi, yaitu harus belajar memaafkan juga ya, ketika kita disalahkan orang lain, ketika kita dituduh ataupun pokoknya disalahkan lah ya, dijadikan korban dari orang lain, gak apa-apa ya. Jangan takut untuk memaafkan walaupun berat rasanya, belajar pelan-pelan, dan harus bisa menyadari diri kehidupan itu penuh dengan testing, yaitu ujian, dan ketika kita bisa belajar bersyukur, belajar memaafkan, dan belajar melepaskan ketakutan tentang kemelekatan ataupun kemilikan, insya Allah kehidupan kita akan ada suatu perubahan, yaitu keseimbangan, entah itu secara materi ataupun secara jiwa ya, spiritual dan juga percintaan. Oke, di sini ada acceptance, grief, imagination, and healthy. I'm learning to accept the things that I cannot change. Okay. Menerima dan belajar apa yang ya kita nggak bisa rubah. Yang sudah terjadi ya sudah gitu. Jadi apa yang kita bisa rubah adalah kedepannya, ya. Dan kita harus menyadari diri. Terkadang diri kita juga egois. Terkadang diri kita juga posesif, obsesi gitu ya, bahkan juga serakah ya. Dan kita harus mengerti kehilangan sesuatu itu bukan berarti akhir hidup kita gitu loh ya, dimana kita menerima tentang kehilangan, kita belajar prasangka diri baik ke Tuhan, dan belajar untuk memaafkan. Insya Allah nih ya, dari apa yang pernah hilang ini akan ada kesempatan terbaik, dimana kita banyakin bersyukur. Imagination, I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Pikirkan yang baik-baik ya, imagination, dan kita harus bisa memiliki planning dalam hidup yang lebih positif dan memberikan energi positif juga, bukan hanya pada diri kita tapi pada lingkungan kita, entah itu kepada manusianya, hewan ataupun tumbuhan, karena ini akan diberikannya hubungan yang sehat, entah itu secara fisik kesehatan kita ataupun secara jiwa kita. Jadi belajar menerima tentang kehilangan, belajar memaafkan untuk kehilangan ataupun kita dihilangkan dari seseorang. Dihilangkan bukan berarti untuk dimatikan ya, tapi dihilangkan dari kehidupannya dia, dari hatinya dia gitu ya, nggak apa-apa. Dan di sini kita harus belajar, oh iya, kehilangan sesuatu pastinya Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik, yang lebih sehat, entah itu secara hubungan, keuangan, dan juga tentang kehidupan ya, tentang karir, segala macam yang lebih positif. Oke. Dan dibuang rasa takutnya, jangan berlebihan juga ya, karena itu nggak baik. Jadi harus banyakin
istighfar, kalau untuk orang Islamnya istighfar, sholawat, dan juga perbanyak sedekahnya, karena itu bisa membantu membentengi diri dari orang-orang yang zalim. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.